juga perlu hadir sebenarnya ya. Kan pamitnya ke orang tua mau kuliah, kuliah ya hadir berarti. Baik, ini segmentasi ya. Materi ini dari Bu Yeni, kemudian ada beberapa, saya tambahkan beberapa hal gitu ya. Dan seperti minggu lalu, tentu saya juga lebih suka kalau kita bisa interaktif ya. Jadi kalau misalkan saya bertanya terus nggak ada yang jawab, saya kayak sendirian ya di dunia ini nanti. Oke, nah ini baru saya rekam nih. Oke ya, sekarang kita lihat dulu konsepnya ya. Konsep, maaf, terus kok gini sih? Nah, nah, jadi secara sederhana konsep dari segmentasi itu adalah kita membagi citra, ya proses membagi citra menjadi region-region atau objek-objek gitu ya. Jadi intinya kan kalau kita mengambil citra, mengakuisisi citra itu kan ada objek, ada background gitu. Nah, yang kita olah itu kan kita namakan objek gitu ya. Nah, objek itulah yang akan kita pisahkan dulu gitu. Kita pisahkan dari backgroundnya. Nah, proses itu disebut dengan segmentasi citra. Tentu ini juga tidak mudah ya segmentasi citra itu. Kenapa? Ya karena adanya misalnya adanya noise gitu ya. Kemudian mungkin adanya kemiripan dengan background gitu. Ya, sehingga perlu dipelajari beberapa hal mengenai konsep segmentasi ya gitu. Oke, nah ini contohnya ya. Contohnya eh, ini adalah, bentar. Saya bingung yang ini mana sekarang ya. Yang cuma menunjukkan aja yang mana sih? Nah, saya bingung nih. Hmm. Udah deh, nggak usah pakai ini. Kalau ini kursornya kelihatan nggak, Mas, Mbak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke oke. Berarti saya Ya, tunjuk pakai kelihatan. kursor, ya pakai kursor aja ya. Jadi misalkan seperti ini ya, seperti ini. Lalu ini daerahnya yang mana yang dimaksud ini? Misalkan objeknya adalah yang ini ya, yang hitam-hitam ini ya. Maka kemudian ini bisa kita segmentasi. Atau ini misalkan ini kalau kita bayangkan misalkan peta grayscale dari misalnya beberapa daerah gitu ya. Ini daerah satu, daerah dua, tiga, empat gitu. Nah, itu kemudian kita bisa itu ya melakukan segmentasi memisah-misahkan ya gitu. Ya, dipisah-pisahkan. Oh, ini daerah ini segini, ternyata daerah ini segini gitu ya. Gitu kira-kira gitu. Dan kalau ini juga di sini misalnya objeknya misalnya adalah yang warna hitam ini gitu ya. Nah, nanti ini akan diambil ya daerah-daerah yang hitam itu saja. Jadi yang lain nanti nggak kita ambil gitu ya. Itu namanya segmentasi ya seperti itu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya ada istilah segmentasi pasar gitu ya. Jadi misalnya ada produk pasta gigi. Pasta gigi untuk anak muda. Nah, itu pasti beda dengan pasta gigi untuk orang tua gitu ya. Pasti untuk anak muda itu misalnya dengan kemasannya warna-warni, lalu iklannya juga pakai bintang iklan yang dikenal oleh anak-anak muda kan gitu ya. Itu namanya kan segmentasi juga. Ya, oke. Terus next. Nah, segmentasi itu dasarnya ada dua ya secara konsep yaitu diskontinuitas dan similarity ya. Discontinuity dan similarity. Jadi kalau ada satu perubahan, tentu saja di sini perubahan intensitas ya, perubahan intensitas warna yang dia perubahannya itu cepat gitu ya, bukan gradasi. Perubahannya cepat, maka itu kayaknya itu tepi ya, tepi atau edge gitu ya, itu adalah tepi gitu. Jadi dalam segmentasi itu sebenarnya kita nanti mencari tepinya, tepi dari satu objek. Ya, jadi segmentasi itu dalam penerapannya adalah kita mencari tepinya, ya, pinggir-pinggir dari objek ya, tepi-tepinya dari sebuah objek ya. Nanti seperti itu.
Kemudian yang kedua didasarkan pada kemiripan. Kalau dia masih mirip dengan area sebelahnya, maka dia masih masuk ke area itu gitu ya. Gitu. Nah, kemudian di sini nanti digunakan konsep thresholding gitu ya. Kalian sudah mempelajari thresholding ini di pertemuan kalau enggak kedua, ketiga ya, saya agak lupa. Jadi dengan threshold itu kan nanti citra yang memiliki gray level lebih dari sekian, dia menjadi putih, lalu yang kurang jadi hitam gitu ya. Jadi dengan threshold itu nanti akan ketahuan ya. Mana misalkan piksel-piksel yang nilainya lebih dari sekian gitu. Itu dari kemiripan ya. Jadi dari dua hal ini. Tapi nanti yang lebih kita bahas sepertinya yang ini ya, yang konsep diskontinuitas ini ya, gitu. Yang perubahan yang cepat. Nah, jadi ya, jadi urutannya segmentasi. Segmentasi itu memisahkan objek. Nah, objek yang satu dengan yang lainnya itu bisa kita ketahui dari batas-batasnya, dari tepi-tepinya ya. Sehingga segmentasi itu misalnya bisa kita lakukan dengan menemukan tepi-tepi dari sebuah objek gitu ya. Nah, deteksi tepi adalah operasi yang dijalankan untuk ya, deteksi tepi adalah operasi yang dijalankan untuk mendeteksi garis tepi yang membatasi dua wilayah citra homogen yang memiliki tingkat kecerahan yang berbeda. Maksudnya ini ada dua citra ya, ada dua citra. Misalkan sebentar, citranya misalkan ini dengan itu misalnya ya. Dengan misalnya ada banyak citra nih ya, ada region-region gitu. Anggaplah kayak bunga gitu ya. Nah, misalkan ini bisa diwarnain sih sebenarnya. Anggaplah begini ya. Lalu ini begini, lalu yang ini, lah gitulah misalnya ya. Nah, kita mencari ini, mencari tepi-tepinya ini gitu ya. Mencari tepi-tepi ini itu namanya deteksi tepi. Di mana di sini tuh homogen, di dalam ini homogen gitu ya. Kemudian di sini nanti juga dia homogen gitu. Gitu ya. Jadi operasi yang dijalankan untuk mendeteksi garis tepi atau edge yang membatasi dua wilayah citra. Jadi misalkan ini gitu. Dengan tingkat keserahan yang berbeda. Maksudnya ini, yang ini, dan yang itu kan beda. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu ya. Jadi dalam segmentasi kita melakukan deteksi tepi. Nah, deteksi tepi itu kita lakukan dengan menggunakan kernel mirip dengan konvolusi. Ya, gitu loh. Sebenarnya nyambungnya nanti ke situ. Oke. Terus berikutnya adalah, nah, tepi itu apa? Tepi adalah himpunan piksel terhubung yang terletak pada boundary di antara dua region, pada batas dari dua region. Jadi bisa misalkan ini, apa pengertian yang pertama, himpunan piksel terhubung yang terletak pada batas di antara dua region. Itu namanya tepi. Sebenarnya kita tahu sih tepi itu apa, kita pasti tahu dan pokoknya dia yang membatasi dari dua wilayah, dua region gitu ya. Atau bisa juga gitu, kalau kita lihat dari intensitas kecerahannya, dia berubah secara drastis gitu ya. Berubahnya secara drastis. Seperti misalnya kalau di presentasi ini kan putih ya, yang ini biru gitu. Itu kan juga ada perubahan ya, perubahannya juga drastis. Maka tepinya ini mana ya? Ini tepinya ya, yang ini tepinya ini ya. Ini adalah tepi-tepinya. Misalkan ini yang hitam ini ya. Sama nggak ya? Kalau kalau di saya ini layarnya penampakannya ya, yang presentasi ini putih agak di tengah, lalu di pinggir ada hitam, gitu nggak? Yang lainnya gitu nggak? Sama nggak? Atau putih semua berupa kertasnya, berupa halaman ini? Sama, Pak. Sama ya. Nah berarti ini kan hitam nih, yang paling kiri hitam, lalu dia ke putih. Nah
Itu berarti kan ada tepinya juga nih. Nah, ini yang ada perubahan secara drastis gitu. Nah, kalau ini enak karena perubahannya itu benar-benar drastis. Hitam langsung putih gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, tepi itu nggak selalu begitu. Kadang gradasi perubahannya itu ya gitu. Maaf. Nah, sehingga indikasi dari sebuah tepi adalah titik yang nilai keabuannya memiliki perbedaan cukup besar dengan titik yang ada di sebelahnya. Kali ini kan putih sama hitam. Kalau kita pakai grayscale, maka putih itu eh, 255, lalu yang hitam ini 0 gitu. Itu kan gede banget. Sementara kalau putih dengan putih dia 0 dengan 255 dengan 255. Mirip-mirip gitu. Atau yang di sini hitam ya 0 dengan 0 gitu. Nah, pas 255 teng lalu 0. Nah, ya ada perubahan. Maaf, ini 0, ini 255. Ada perubahan yang sangat besar. Nah, itu berarti ada tepi di situ gitu. Ya, kalau misalkan mas-mas dan mbak-mbak naik motor, tepi itu apa contohnya? Kalau ada lubang itu loh. Kan jalannya mulus tuh enak tuh, seret, tiba-tiba jenggleng. Nah, itu. Itu namanya tepi itu berarti. Nah, kemudian tepi itu ada yang ideal. Jadi ideal itu seperti ini, jelas batasnya ya. Antara dunia hitam dan dunia putih itu jelas ya. Yang hak dan yang batil itu jelas. Kebenaran dan kebatilan itu jelas. Itu enak. Hidup kalau seperti ini enak tuh. Jelas tuh. Ini benar, ini salah tuh. Enak, enak banget tuh. Masalahnya hidup tuh nggak seperti itu kadang-kadang ya. Nah, ini namanya tepi yang ideal ya. Ini tepi yang ideal. Ini kan nol ya. Hitam itu kan nol. Nol ya, ini nol. Yang ini adalah 255. Nah, itu jelas banget. Pada titik ini, tiba-tiba dia berubah dari sini. Nah, N satunya masih hitam, N-nya putih. Jadi langsung set gitu. Jelas ini. Nah, sementara kadang-kadang tepi itu seperti ini bentuknya ya, gradasi ya. Gradasi. Tapi tetap kalau kita lihat ya, ini warna hitam, ya ini kan dimodelkan ya seperti ini. Lalu ini ada warna putih seperti ini ya. Ini ini jangan lupa kalau melihat gambar ini kaitannya dengan nilai gray level ya, Mas dan Mbak ya. Jadi ini adalah 255, lalu ini 0 gitu loh. Jadi nilainya ya, nilai gray levelnya. Kemudian ini dia meningkat nih ya, dia meningkat. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ini ada sebuah garis miring ya kan? Garis miring. Garis miring yang mengingatkan kita pada bentuk ini kan ya. Y sama dengan NMX ditambah C gitu ya. Di mana kemiringan ini adalah merupakan apa namanya? Apa ini istilahnya kemiringan itu namanya? Ayo, please. Gradien, Pak. Ya, gradien. Itu kata kuncinya nanti ya. Jadi sesungguhnya nanti kita mencari ini konsep ini. Konsep gradien. Udah itu aja. Ini kita mencari gradien gitu. Jadi deteksi tepi itu nanti kernelnya. Ingat ya, kernel ya. Tahu ya, kernel ya. Harus tahu dong. Kernel kalau di konvolusi itu ya, di konvolusi kemarin, mungkin 3 kali 3 itu kernelnya itu. Yang misalkan 3 kali 3 itu ya, Mas dan Mbak ya. Ini diturunkan dari konsep gradien. Ya, kenapa diturunkan dari konsep gradien? Karena yaitu kondisi tepi itu seperti ini, ada perubahan ya. Perubahan dari hitam misalkan menjadi putih, tetapi dia berubah gradasi gitu. Udah gitu ya, asal konsepnya kira-kira seperti itu. Makanya kemudian konsep yang digunakan adalah menggunakan konsep gradien. Baik, sebentar. Bagaimana cara kita mencari gradien? Ayo coba, ayo please. Kalau saya punya Y sama dengan misalnya bebas lah pokoknya
Gradien pada satu titik gitu. Yang izin jawab, Pak. Ya, Yang gradiennya nih gradien yang itu bukan yang y per x, yang y dikurang y1. Berarti itu kalau gradien yang itu apa, sistem koordinat tuh. Atau gradien yang kalkulus Mas, yang kalkulus. yang kalkulus. Yang kalkulus gimana? Nyari gradien gimana kalau kalkulus? Y dikurang y1 dibagi y2 dikurang y1. Delta Y per Ah, Habis iya ya, habis benar. itu sama Oke. dengan x, ya x dikurang x1 dibagi x2 dikurang x1. Gitu bukan? Oke, 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 Mas Rian, oke, benar. Tadi Mas, satu lagi tadi yang jawab, Mas siapa? Raffi, Pak. Ya, Mas Raffi apa? Boleh. Delta Y per delta X. Delta Y per delta. Itu namanya apa? DY per DX itu namanya apa? Eh, Istilahnya apa? apa ya turunan, Pak? Nah, itu maksud saya turunan ya. Kita menggunakan konsep turunan. Kalau Mas Adrian tadi yang disebutkan ininya kan definisinya Y1 min Y per X1 min X. Oke. Nah, itu kemudian Mas Raffi DY per DX lalu ada yang lewat chat itu Mas Altaf itu bilangnya turunan ya. Oke. Jadi kita pakai konsep turunan. Baik turunan pertama maupun turunan kedua. Itu ya konsepnya kayak gitu. Jadi segmentasi, deteksi tepi, gradien, turunan pertama, turunan kedua. Nanti kita lihat contoh deteksi kernel yang merupakan turunan pertama, lalu kernel yang merupakan turunan kedua. Udah sih itu aja sih sebenarnya hari ini. Tinggal nanti gimana sih ngitungnya gitu ya. Itu aja ya. Sampai di sini dulu ada yang mau bertanya? Belum ya? Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi sudah ya. Tapi yang ideal itu seperti tadilah gambarnya ya. Yang langsung tadi ya, langsung habis putih, habis hitam putih. Oh, ideal tuh. Jadi kalau ibarat orang bertobat gitu, hijrah atau apalah namanya itu ya, dia yang tadinya berbuat salah, tiba-tiba teng langsung berbuat baik. 100%. Kalau yang satunya tadi, gradasi dikit-dikit ya. Dikurangi dulu hitamnya, ditambahin putihnya terus, sampai suatu saat dia benar-benar menjadi putih gitu ya. Gitu. Itu namanya rem ya. Ram apa rem? Apa rem? Padahal kalau turunan itu kalau di Jawa nggak bagus ya Mas ya. Ada nih yang dari Jawa 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 Timur ya. Kalau Jawa Tengah saya kurang paham. Iya nggak? Turunan itu nggak bagus Mas ya. Bahasa Jawa loh ya. Benar nggak Mas? Ada nggak yang tahu? Dalam bahasa Jawa maknanya apa turunan itu? Dalam konteks yang negatif ada turunan. Masa nggak ada yang tahu? Nggak ada yang dari Jawa nih. Nggak oleh turunan. Ya, apa maksudnya? Turunan tuh kalau kita ujian kita nyontek, ya, itu namanya turunan kalau bahasa Jawa. Oke, nah berikutnya tadi kalau kita lihat ya, ketebalan tepi tadi ditentukan oleh panjang ramnya tadi ya. Nah, panjang ram itu ditentukan oleh kemiringan atau gradien atau slope-nya tadi. Nah, slope itu ditentukan oleh derajat kekaburan. Blurnya seperti apa? Kalau makin blur, ya berarti dia makin panjang itu tepinya. Ya, makin panjang. Kalau dia nggak terlalu, kalau dia jelas banget, tadi kan langsung dia ideal. Tapi kalau tepinya itu kabur banget, nah itu berarti panjang banget nanti remnya tadi gitu ya. Itu ya kira-kira gitu. Yang ini tadi loh, ini lebih mudah, kalimatnya lebih mudah dipahami melihat gambar ini tadi. Jadi kalau ini misalnya segini nih, ini kan putihnya di sini. Misal putihnya di sini, maka si gradiennya dia akan cepet dia naiknya akan cepet gini gitu loh, maksud saya gitu. Kalau putihnya ini makin panjang ke sana ya maka ini dia juga makin panjang ini garis ini yang ini nih, gitu ya, maksudnya gitu. Oke,
Nah, berikutnya, perubahan intensitas kecerahan pada sebuah citra dapat diukur menggunakan fungsi turunan atau gradien. Perubahan mencapai maksimum pada saat nilai turunan pertama maksimum dan nilai turunan kedua bernilai 0 ya. Ini kalkulus ya, kalkulus berapa nih ya? Kalian dapat kalkulus berapa? Kalkulus 1 ya? Atau kalkulus aja? Dapat kan Kalkulus. ya? Kalkulus ya, dapat ya. Ya, pengalaman saya kurang baik dengan kalkulus nih. Dengan Pak Kalkulus. Udah pernah cerita kan di kelas ini saya. Kalkulus 1 A, kalkulus 2 B, kalkulus 3 apa nilai saya? C. Untung nggak ada kalkulus 4. Kayaknya bakal D itu. Oke ya. Ini masuk rekaman nggak apa-apa lah. Jangan disiarin ya. Oke, nah ini contoh ya. Ini contohnya. Jadi kalau ini agak blur ya. Sehingga gray levelnya menjadi seperti ini. Ini, ingat ya, ini adalah warna citranya ya. Ini hitam. Yang sini lebih terang. Lalu di sini, di batas ini, dia gradasi dari hitam. Hitam itu kan 0 ya. Kalau makin putih nih nilainya makin tinggi. Nah, seperti ini. Lalu lalu kita kalau turunan pertama dari konstanta berapa? Yuk, berapa yuk? Ini konstanta kan? Turunan pertamanya berapa? Sorry. Ayo, please. Turunan pertama dari 0 misalnya berapa? Kan ini 0. Ini misalnya 200. Turunan pertama dari 0 berapa? Sama dengan? Ayo, ayo dong. Turunan pertama dari konstanta. Ayo, saya tunjuk nih kalau ada yang jawab nih. Mbak Dinda, berapa Mbak? Turunan pertama dari 0. Ayo. Wah, gawat nih. Saya tunjuk next. Mas Noval Faik Ramadhani. Berapa Mas? Turunan pertama dari konstanta 0. Ayo. Ayo please, help me please. Ayo. No, Pak. No. 0. Ya, 0. Bener. Makanya ini kan 0 ya. Ini di sini. Ini jadi di sini gitu. Ini jadi 0 gitu. Jadi dari sini dia jadi 0. Terus turunan kedua turunan pertama dari 100 berapa? 200 berapa? Sama dengan konstanta kan? Berarti dia 0 juga. Oke ya, berarti dia di sini. Gitu loh. Lalu yang ini turunannya piro ya? Berapa itu turunannya, Mas? 200 ya, bener nggak? Kan dari 0 ke 200 ya. Udah kita anggap aja misalnya 200 ya. Misalnya ya, saya nggak yakin, tapi misalnya sekian. Seperti itu. Jadi itu konsep turunan pertamanya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu nanti turunan keduanya ini kan meningkat. Maka dia seperti ini. Lalu ini kan turun ya. Maka turunan keduanya dia juga negatif. Jadi nanti si Bentar. 0 Pak. Oke. Oke, Mbak. Eh, jadi nanti kita akan menggunakan konsep ini first derivatif dan second derivatif gitu ya. Gitu ya urutannya ya. Tadi ya urutan segmentasi. Segmentasi itu kita mencari tepi, tepi dari objek. Mencari tepi itu pakai konsep turunan ya. Turunan pertama dan turunan kedua gitu ya. Jadi nyambungnya seperti itu. Oke, berikutnya sorry. Oh, ini harus dihapus dulu ya. Lupa saya. Enakan pakai ini sih, enakan pakai apa namanya? PowerPoint sebenarnya. Tapi saya nggak punya PowerPoint-nya. Nggak kelem digeser ya. Oke, berikutnya ya. Berikutnya adalah astagfirullah.
Ini ya ini contoh ya, ini contoh. Maksudnya ini gini kira-kira ya. Tapi ini untuk ini satu dimensi ya. Jadi contohnya gini. Ini adalah satu baris gitu ya, satu baris. Jadi citra bayangkan ini ada satu baris gitu. Nilainya 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0 gitu ya. Nah, pertama dia posisi di sini. Dari oh sebentar. Dari sini enggak dari sini ke sini ya. Dari 5 ke 4 ya. Dia ya 4 sebelumnya 5 terus ini 4 ya. Berarti dia min 1 ya. Perhatikan ini dia min 1. Ketika dia berubah 5, 4, 3, 2 nih ya. 5, 4, 3, 2, 1, maka ini terjadi penurunan ya. 5 ke 4 turun 1, 4 ke 3 turun 1, 3 ke 2 turun 1 terus ya. Jadi ketika ini bentuknya adalah RAM ya, RAM. Turunnya main ya. Begitu dia dari sini ke sini ya nggak ada. Nah, ya kan? Nggak ada. Kemudian dari sini ke sini dia naik. Nah, naik nih. Tiba-tiba naik gitu. Ini kan berarti ini tepi juga. Kira-kira gitu. Sebenarnya ini ada citranya, cuman saya nggak tampilkan ya. Kemudian dari sini ke sini dia turunnya mendadak juga. Jadi ini mungkin ada satu garis gitu loh ya. Ada satu garis yang arahnya begini dari sini ke sana gitu. Ya. Kemudian sebenarnya dia sama semua lagi. Lalu ada kenaikan lagi sedikit, lalu ada, nah itulah kira-kira seperti itu konsep tepi itu. Kalau bukan tepi, maka turunan pertamanya itu nol atau kecil ya. Yang pertama itu kecil, ini kecil ya. Tapi begitu tepi, dia turunan pertamanya ada nilainya. Gitu. Lalu kalau kita lihat turunan kedua dia ini juga nilainya seperti ini, ya. Nah, ada seperti ini. Kalau dia seperti ini, maka turunan keduanya juga seperti ini. Jadi turunan kedua juga bisa menunjukkan ya, menunjukkan adanya sesuatu gitu. Gitu. Jadi turunan pertama, turunan kedua bisa menunjukkan adanya tepi di situ gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya konsepnya. Nah, sekarang sebenarnya ada masalah ya ketika kita mendeteksi tepi dengan konsep gradien ya. Ini adalah tepi yang berbentuk ram ya, berbentuk ram. Ini di sini ini turunan pertamanya ya seperti ini. Turunan keduanya seperti ini. Ini kalau ideal seperti ini, aman ya, tidak ada noise di sini. Nah, kalau di sini ada sedikit noise ya, dan di ini ada sedikit noise. Nah, ini mulai ada noise di sini. Nah, ini udah mulai agak-agak ada gangguan. Nah, turunan keduanya sudah sangat terganggu ya. Tapi di turunan pertama mungkin masih ketemu, tapi di turunan kedua itu agak sulit sepertinya. Kemudian ini yang lebih banyak lagi noise-nya ya. Noise-nya lebih banyak lagi sehingga turunan pertamanya itu menjadi seperti ini ya. Nah, jadi bernoise gini ya. Ini kayak halaman brosur ada rumputnya gitu. Nah, susah ini apalagi yang turunan keduanya. Nah, di sini ilustrasi bahwa kalau kita menggunakan konsep gradien, maka deteksi tepinya sangat sensitif terhadap noise ya gitu. Makin banyak noise-nya ya makin sulit mencari tepinya. Ya, gitu ya. Itu karakter dari deteksi tepi yang berbasis gradien. Oleh karena itu, biasanya sebelum kita lakukan deteksi tepi, nanti kita hilangkan noise-nya dulu, gitu ya. Kita buat citra itu menjadi lebih blur ya, misalkan menggunakan filter rata-rata ya. Seperti itu misalnya. Jadi kita bikin blur dulu citranya untuk mengurangi noise-nya, gitu ya. Oke, nah tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa eh,
nantinya akan ada dua kernel ya. Ada dua kernel yang apa namanya? Yang digunakan dalam deteksi tepi ya. Jadi untuk satu pixel itu nanti kita menggunakan dua kernel. Nah, di sini kita lihat kenapa dua kernel? Karena kita menggunakan gradien ya. Gradien adalah turunan pertama ya, turunan pertama dari persamaan dua dimensi karena kita citra itu merupakan berupa dua dimensi, ada arah mendatar, ada arah vertikal. Ini adalah untuk arah mendatar ya, GX-nya. Lalu ini untuk arah yang vertikal, GY-nya. Jadi nanti kita harus menghitung dua ini ya. Kernelnya gimana Pak? Kernelnya beda. Jadi ada dua kernel ya. Ada kernel untuk X, ada kernel untuk Y gitu. Gitu ya. Jadi karena kita menerapkan konsep gradien ini pada citra, di mana citra itu dua dimensi, maka kita akan mendapatkan dua gradien ya gitu. Nah, gradien itu adalah turunan pertama ya. Seperti ini f aksen x, y sama dengan g, y. Nah, ini turunan pertamanya. Jadi kalau di sini misalnya dalam arah x ya, f x plus 1y dikurangi f x min 1y. Iya, gitu. f fx plus 1. Fx plus 1 di mana? Fx plus 1, y. Fx plus 1 ini, coba ini nih di mana posisinya? Fx plus 1, y. Berarti dia ada di sini ya. Ada di sini. Nah, dikurangi oleh siapa? Oleh fx min 1, y. Dikurangi yang itu. Nah, gini berarti. Itu adalah gradien arah x-nya. Misalkan seperti itu ya. Lalu gradien arah y-nya adalah f x y plus 1. Ini x di sini, y plus 1 di sini ya. Ini dikurangi oleh fx y, nah dikurangi ini gitu. Coba kalau misalnya operasinya, tapi ini kan harus pakai dua ya. Ini kan pakai dua. Jadi kira-kira seperti itu, contohnya seperti itu ya. Jadi yang satu arahnya horizontal, yang satu arahnya vertikal. Gitu ya. Sederhananya seperti itu ya. Itu contoh dari misalnya gradien itu seperti apa ya. Sederhananya seperti itu ya. Gitu. Oke, berikutnya. Nah, seperti ini ya. Ini arah vertikal. Oh, saya kebalik ya. Ini horizontal. Ini vertikal. Ini vertikal, ini horizontal. Ya, pokoknya gini deh. Ini GY, ini GX. Berarti saya salah tadi kayaknya arahnya ya. Itu benar ya. GX kan ini. GY yang ini. Benar-benar. Ya, ini GY, ini GX. Nanti kita menghitung berapa nilai GX, berapa nilai GY. Kemudian nanti kita menghitung magnitudenya. Nah, magnitude itu seperti ini. Ini ngitungnya. Ya. Artinya nanti jadi berapa nih nilainya? Nilai dari pixel pada posisi ini kan sama posisinya. Jadi nilainya berapa setelah diterapkan satu kernel tertentu ya, deteksi tepi tertentu misalnya. Maka menghitungnya adalah seperti ini. Bisa juga, dan saya juga kalau untuk ujian ya, untuk ujian kita gunakan rumus yang ini aja. Yang lebih mudah ya gini. Ini sama dengan nilai mutlak aja. Gx ditambah gy ya. Nah, gini aja. Jadi pakai nilai mutlak aja. Nggak usah nggak usah pakai ini karena ada yang membolehkan seperti itu. Ini lama ngitungnya nanti. Jadi langsung aja dimutlakkan aja. Karena ini bisa bisa negatif, bisa positif ya nilai ini. Gitu ya. Jadi ini pakai kernel yang
untuk X. Ini pakai kernel yang untuk Y, arah Y. Terus kalau udah, cari nilai ininya, magnitude ini namanya, magnitude. Magnitudenya berapa? Ya itulah nilainya gitu. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ayo, ada? Kalau sejauh ini dari saya belum ada, Pak. Ya, ya. Ya, Mas. Oh, enggak, Pak. Sejauh ini dari saya sih belum ada sejauh ini, Pak. Oh, oke. Ya, aman, Pak, dari saya. Oke, 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 oke. Baik ya, kita lanjutkan ya. Mungkin langsung ke ini kali ya. Nah, ini tadi ya kalau ditulis lagi, nah seperti ini maksud saya. Jadi yang ini nih, yang magnitude ini ya. Turunan pertama digital bisa menggunakan berbagai aproksimasi dari gradien 2D. Misalkan seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya nanti satu nilai gitu ya. Kita mencari satu nilai. Berapa nilai gradiennya ya. Yang nanti ada dua komponen X dan Y. Kemudian kita hitung magnitudenya ya. Nah, magnitude itu seperti ini. Tapi saya pernah membaca juga yang lebih mudah yang tadi. Dimutlakkan aja nilai mutlak dari Gx dan nilai mutlak dari Gy dijumlahkan. Jadi enggak perlu ruwet lah. Nah, kalau ini adalah arah dari gradien ini. Jadi pada titik ini itu kira-kira arah si tepinya mengarah kemana gitu ya. Itu menggunakan arkes tangen dari Gy per Gx ya gitu. Gitu. Dan sudutnya itu nanti sudutnya itu adalah berlawan bentar. Sudutnya searah dengan jarum jam berarti. Jarum jam itu kemana? Ke kanan kan ya? Ke kanan ke kiri jarum jam itu. Yang pakai jarum. Kalau pakai angka kan nggak aneh ya. Ke kanan kan ya? Clockwise. Iya, Ya. clockwise ya. Clockwise berarti ya searah jarum jam. Itu ya. Oke. Ini kayaknya udah nih. Nah, untuk orientasi sudut nol diartikan bahwa arah dari kontras maksimum dari hitam ke putih berjalan dari kiri ke kanan itu ya. Jadi sudut nol itu kontrasnya dari kiri ke kanan nih kayak garis datar ini ya, garis datar ini seperti ini. Untuk nilai orientasi sudut lain dihitung berlawanan arah jarum. Berlawanan Mas. Salah no aku. Berlawanan arah Mas ternyata Mas. Sorry, maafkan saya. Berlawanan arah jarum jam ya dari orientasi ini. Berarti dia ke sana, Mas. Ya, kebalikannya, maaf, maaf. Salah, kebalik. Berlawanan arah jarum jam, ya. Udah, gitu. Nah, sekarang tahapannya udah nih, tinggal hitung. Tahapan deteksi tepi berbasis gradien. Pertama, hitung turunan pertama di arah X dan yang tadi ya, Gx, Gy. Hitung magnitudenya. Jadi kan pertama ini 1 piksel. Ya, pasti punya tetangga ya. Lalu dihitung Gx-nya berapa, Gy-nya berapa. Ya kan? Terus berarti kan ada dua nilai nih. Kemudian dihitung magnitude. Gimana tadi menghitung magnitude? Dicari ini aja jumlah ini aja. Nilai mutlak dari Gx. Jadi di sini kita mencari Gx. Di sini kita mencari Gy. Lalu dijumlahkan. Dah gitu aja. Mana ya? Di bagian saya nggak ada kan? Jumlah gini tok loh. Kemudian di threshold. Nah sekarang nanti tinggal contoh ya. Contoh ini misal ini 10 misalnya. Kemudian threshold itu lambangnya apa ya? Theta ya Mas? Threshold lah pokoknya nih. Thresholdnya itu threshold.
threshold. Thresholdnya itu sama dengan misalkan 9. Nah, kalau thresholdnya 9, lalu magnitudenya tadi 10 per ini ini tepi atau bukan? Tepi atau bukan? Ayo jawab, please. Help me. Thresholdnya 9. Nilai magnitudenya 10. Dia tepi atau bukan? Threshold biasanya gimana karakternya? Waktu pertemuan keberapa ya, Mas? Kedua atau ketiga gimana? Ini kalau nilai pixel lebih dari threshold, lebih dari ya, Kalau kalau menurut saya sih kalau nilainya itu lebih dari threshold hmm, itu masuk ke dalam basis warnanya. Tapi kalau kurang dari threshold itu kan batas minimum ya. ya, Itu ya. jatuhnya ke tepi itu, kalau kurang dari threshold. Gini, oke gini, nggak gini deh. Coba diingat-ingat waktu yang materi Bu Selvi ya. Kalau ada satu nilai pixel lebih dari threshold, waktu Bu Selvi itu thresholdnya untuk apa sih? Coba diingat-ingat. Memisah apa? Ah, belum UTS nih. Masih ingat terusnya. Ayo. Misahin objek sama background nggak? Oke Mas. Oke Mas Adi. Memisahkan objek dan background. Kalau pixel lebih dari threshold, dia objek atau background? Yang objek. Objek. Nah, kalau di sini, jadi konsepnya, menurut saya ya, eh, Mas Mas Adrian tadi mungkin secara konsepnya di ini dulu ya. Maksudnya gini, kalau makanya ini saya ajak ke sini dulu gitu ya. Eh, Threshold itu konsep logikanya ya logika nih. Kalau ada dikasih batas ya, kalau dikasih batas biasanya, tapi nggak selalu sih. Ya. Tergantung kalau halnya positif, sesuatu yang positif biasanya threshold itu dia harus melewati itu gitu. Kalau sesuatu yang positif ya. Tapi kalau sesuatu yang negatif itu harus kurang dari itu sih biasanya. Oke, nah kita bilang ini bicara positif dulu nih. Dalam konteks digital image, maka threshold itu ya konsep pertama kalau lebih dari nilai pixel lebih dari threshold, maka dia adalah objek ya gitu. Di dalam deteksi tepi, kalau nilai magnitude lebih dari threshold, maka dia adalah tepi. Nah, gitu. Gitu ya. Oke. Jadi kalau dia lebih, maka dia tepi. Sehingga dalam contoh ini, ketika thresholdnya 9 dan magnitudenya 10, maka 10 ini adalah merupakan tepi. Gitu ya, Mas dan Mbak ya. Jadi jangan dilihat per ini, jangan. Dihitung magnitudenya dulu. Magnitudo seperti ini. Dimutlakkan, lalu dijumlahkan. Setelah itu dilihat dibandingkan dengan threshold gitu. Jadi bayangkan misalnya kalian dikasih soal seperti ini kan harusnya bisa ya. Ada pixel nih, dikasih nih kernelnya untuk yang arah E gimana, arah Y gimana. Terus disuruh menentukan nanti hasilnya itu dia tepi atau bukan. Loh, gampang toh. Hitung ini kan pakai kernel biasa, dikaliin, jumlahin ya, sum of product. Terus dicari magnitudenya seperti ini. Terus nanti thresholdnya pasti sudah ditentukan berapa. Tinggal dibandingin. Oh dia lebih nih seperti ini. Oh lebih. Lebih berarti dia tepi. Ya, gampang kan? Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Sesimpel itu gitu loh ya. Tapi yang dipelajari kan banyak, Pak. Emang. Tapi kan gampang loh ya. Soal dari saya itu kan harusnya udah membayangkan semua konvolusi satu soal. Ya. Terus apa lagi kemarin?
Morfologi satu soal kelihatan. Kan deteksi tepi satu soal udah kelihatan. 3 soal benar semua. Misalnya katakanlah poinnya 10 dapat 30 kalian dari saya loh. Nah, udah punya modal 30 loh. Seharusnya ya. Baik, ada pertanyaan? Sampai di sini? Belum ya? Oke. Oke, sekarang ini saya kasih bocoran aja ujiannya udah jelas. Nah, sekarang kita masuk ke ini, Mas. Nah, kalau di sini namanya ya sebenarnya ini kernel kalau di itu ya, kalau di konvolusi itu namanya kernel. Kalau di sini operatornya beda dikit lah. Kalau operator tuh biasanya operator crane gitu ya. Crane atau apa tuh? Forklift tuh operator. Mesin tuh operator. Kalau kemarin kan connect ya. Menggunakan kernel, connect. Kernel ya, kernel kan ini operator ya. Nah, kita lihat sekarang seperti ini ya. Sama ya seperti kemarin itu nanti ada ukurannya berapa gitu ya. Nah, ini yang pertama ini namanya operator Robert ya. Robert ROBERT ya, Robert ya. Robert. Ini berarti kan GX ya, GX itu adalah Z9 9 ya ini. 9 yang ini dikurangi 5. Nah, ini. Lalu yang Y adalah 8 dikurangi 6. Ini ya. Ini operatornya seperti ini. Nah, pertanyaan saya, piksel yang berubah yang mana ini? Ya. Nantinya piksel yang berubah yang mana? Silahkan yang mau menjawab. Yang mana piksel yang berubah? Di sini yang terlibat Z5, Z6, Z8, Z9. Nanti yang berubah yang mana pikselnya? Maksudnya perhitungan ini untuk piksel yang mana? Silakan yang mau usul. Boleh ya. Pilih aja antara 9, 8, 6, atau 5. 9, Pak. 9, oke. Ada yang 9. Yang lain? Voting. 5, Pak. 5, oke. Terus, ada yang milih 6 kan nih? Quick count. Oke, yang berubah nanti adalah dugaan saya yang ini ya. Yang 5 ini. Dugaan saya ya. Nanti yang berubah yang ada di posisi ini. Gitu ya. Ini ada yang balas lewat chat 5, Pak. Nah, Mbak Esther. Ya. Jadi saya juga menduganya yang 5. Bener nggak? Mari kita lihat. Bener nggak sih? Dari mana taunya? Ya dari setelah inilah. Kita lihat. Nah, gitu ternyata. Tuh kan? Jadi untuk mengurangi kesulitan tadi, maka dibuat menjadi 3 kali 3. Dengan demikian, yang berubah nanti adalah yang di tengah ya, yang 5 berarti ya. Udah, sekarang udah sama semua rumusnya. Yang berubah yang di mana? Yang ada di tengah ya, yang menjadi pusatnya ya, pusat pemerintahan. Yang di sini nanti ya, pusat yang berubah. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada satu titik, ya kita operasikan dengan ini. Ini nanti kita dapat GX-nya. Makanya tadi kenapa ada kemudian terakhirnya magnitude itu harus dipakai, ada yang pakai akar kuadrat ya, ada yang pakai nilai mutlak karena di sini selisih maka memungkinkan nilainya negatif ya, gitu ya, Mas dan Mbak ya.
Kalau kita cerita konvolusi kemarin ya nggak ada negatif. Dalam cerita konvolusi tidak ada negatif, tapi ada yang belakangan ya. Yang belakangan ada yang negatifnya ya, yang menajamkan citra itu kan ada negatifnya juga. Tapi kayaknya kalau itu hasilnya bisa negatif nggak ya? Tapi kalau ini memang kemudian karena harus dihitung magnitudenya, maka sini menggunakan mutlak ya gitu ya. Ya kemarin ada juga ya waktu yang penajaman citra itu cirinya adalah jumlah di sininya itu adalah 0 ya kemarin ya waktu penajaman citra. Mudah-mudahan belum lupa ya. Oke. Kemudian ini robet ya, robet. Kemudian yang berikutnya oke, di sini apa yang dikatakan? Yang dikatakan apa? Hasil penjumlahan semua koefisien dalam mesh adalah 0, yang menunjukkan bahwa mesh akan memberikan respon 0 pada area dengan tingkat keabuan yang konstan, ya. Jadi maksudnya kalau di sekitar situ itu tingkat keabuannya nilainya sama atau deket banget, maka di situ cenderung dia akan nilainya kecil sekali, ya. Kalau nilainya kecil sekali, maka dia akan menjadi hitam, ya. Warnanya akan hitam. Kira-kira seperti itu, ya. Maknanya seperti itu. Tapi kalau ada perubahan yang tinggi seperti ini, ya, misalkan ini. Nah, misalkan kita operasikan di sini nih, ya. Oke, saya kasih tanda ya, Mas dan Mbak ya. Contoh pertama misalkan kita operasikan di sini ya, si operatornya tadi di sini. Kalau kita lihat ini kan nilainya nggak jauh nih. Kalau kita operasikan ini dengan ini, maka hasilnya paling 1 kan ya, selisihnya 1. Ini dengan ini juga 1. 0 dan 1 itu jaraknya dekat banget. Jadi dia cenderung warnanya hitam. Sekarang kalau saya operasikan di daerah sini sekarang. Ya, pusatnya ada di sini. Maka selisihnya adalah tinggi. Ini lebih dari 100 ya, 110 malah. Ini juga lebih dari 100, maka dia warnanya menjadi terang gitu loh. Dan memang ini kan menunjukkan tepi kan? Ini nilainya kecil, ini nilainya besar. Itu kira-kira seperti itu ya konsepnya ya. Itulah konsep dari deteksi tepi ya. Secara umum seperti itu semua nanti ya. Robert dan sebagainya seperti itu. Tuh. Oke, kemudian ini Sobel ya. Bukan sobek ya, Sobel. Nah, Sobel itu seperti ini. Operator Sobel. Nah, ini kadang-kadang itu gini ya, Mas dan Mbak ya. Kadang-kadang positif negatifnya itu ada yang negatifnya di sini, positifnya di sini, ada yang kadang negatif di sini, positif di sini gitu ya. Nah, tapi nanti kalau ada di soal, kalau muncul di soal UTS itu saya akan berikan yang mana operatornya ya, supaya saya mudah mengoreksinya ya. Kalau operatornya beda-beda Mas dan Mbak nanti saya jadi bingung nanti mana yang benar. Ya, ini seperti ini. Ini juga dijumlah kan sama dengan 0 juga ya. Ini sama ini juga 0 gitu. Sama ini juga ya. Ini melawan ini. Terus berikutnya adalah ini contoh dari jadi operator dasar itu tadi itu Robert, Sobel dan Prewitt ya, satu lagi nih. Prewitt ya. Prewitt ini mirip dengan Sobel ya. Cuma kalau Prewitt itu dia min 1 semua, kalau tadi kan Sobel min 2 ya. Kalau dia nih min 1 semua. Seperti ini. Terus misalnya juga kita pengen nyari tepi yang diagonal. Nah, itu seperti ini ya, diubahnya seperti ini. Ini kan ini jadi diagonal ya. Diagonal, ini diagonal ke sini ya kan? Diagonal ke sini, diagonal ke sini gitu. Ya, seperti itu ya.
Kalau kita lihat ini tadi ini vertikal, ini yang horizontal. Ini selisih, oh enggak, ini selisih ini ya, sorry. Ini selisih vertikal, ini selisih horizontal ya. Ini selisih horizontal kan, X itu. Ini selisih vertikal. Kalau sebelumnya, kok beda ya? Kok ini GX ya? Ini GX, ini GY ya. Ya udahlah, ini gitu deh. Nanti pokoknya kalau ini saya ini kan tuliskan. Oke. Sekarang mari kita contohnya, ya ini udah, ini udah. Nah, mau yang ini aja ya, yang ini. Jadi di sini ada 38, 66, 65, 14, 35, 64, 12, 15. Ini ada dibagi-bagi ya. Di sini ada oh, sorry ini di sini dia dibagi-bagi ya karena untuk normalisasi sebenarnya. Ini tidak harus kalau oke, bentar saya nanti saya bikin contoh deh kalau gitu. Sebentar, saya mau pakai ini aja, mau pakai apa namanya? Papan tulis saja ya, bentar. 38 saya tulis, saya catat dulu ini. 38 65 66 14 35 64 12 15 42. Oke, ini saya tutup dulu ya. Tutup. Kita pakai whiteboard ya. Oke. Sekarang nah, ini ya. Jadi ini ceritanya begini. 38 65 66. Kemudian 14 35 64. Terus berapa terakhir? 12 15 42. Ya. Kemudian ntar saya cek operatornya dulu ya. Operatornya itu oke. Duh, iya bicara nih. Sebentar. Operatornya itu gini. Jadi kalau mana sih? Bentar, sorry. Oh, M ya, kedarian itu kan M ya. Salah. Jadi MX itu kan arahnya mendatar. Jadi gini, min 1, min 1, min 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Kemudian MY, kalau filmnya Spiderman bukan MX MY ya berarti. Ini min 1-nya di mana? Di atas, di bawah tadi? Di atas ya, di atas. Min 1, min 1, min 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Oke. Sekarang kita menghitung GX ya, Mas dan Mbak ya. GX sama dengan, GX kita pakai ini, pakai MX. Ayo, berapa GX? Yang paling atas dulu nih, berapa nih? Yang paling atas berarti berapa? 66 dikurangi berapa? 66 dikurangi 38. 38 ya. Dikurangi 38 ya. Kan ini dikurangi ini ya. Ini kan ditambah yang baris kedua sekarang 64 ya. 64 dikurangi yang ini ya. 14 ditambah
Yang ini sekarang ya 42, ini baris ketiga. 42 dikurangi piro? 12 ya. 12. Coba bayangin kalian suruh ngitung gini pasti bener kan? Ih, ada yang nulis itu. Ayo Mas, terusin Mas. Gak apa-apa, ayo. Terusin. Terus plus, heeh, heeh, terus plusnya mana Mas? Oke, jadi sama dengan, wah gak cukup Mas, sini aja Mas, sebelah sini. Gak cukup itu. Ini nggak Udah jadi. itu, Mas. Eh, nggak Kelihatan nggak? kelihatan. Di saya nggak kelihatan. Oh, Ntar, zoom out dulu, Pak. Di zoom out. wes, udah. Bisa kok. Control scroll bawah. Biasa kelihatan sih. Ora Mas, nggak kelihatan di saya. Gimana caranya? Pakai apa Mas? Control habis itu Hah? kalau pakai mouse itu bisa di scroll. Itu kalau mau zoom out. Ora iso Mas. Scroll ke belakang. Saya itu klik control, scroll ke belakang itu zoom out. Kalau control scroll ke depan itu zoom in. Gitu. Oh, oh scroll, Atau astagfirullah, ya, scroll ya, ya scroll. scroll. Scroll gini scroll loh. Tadi saya klik. Sorry. Oke. Oke, 108. Terus GY, ayo GY terusin. Kalau GY berarti yang bawah dikurangi yang atas ya. Taruh sini atau Mas. Gini Mas, ini Mas. Nih GY sini nih tuh saya tulisin. GY sama dengan gitu. Jangan yang kono, jangan di bawah sini. Di situ. GY sama dengan ini tuh Mas. Nih, GY itu sama dengan itu lah terusin. Itu min satu kan berarti 42 kurang 66. Terus Oke, tambah. Aduh, ini scroll. Nah, ya, coba itu. bayangin kalian. Ngitungnya gini doang coba. Ayo Ini harus nilai langsung. mutlak atau Udah gimana nih? gitu dulu Mas. Kerjakan dulu. 84%. Nanti terakhir. Hmm. Terakhir, mutlaknya terakhir. Oh, Plus, oke. taruh Oke. bawahnya Mas. Nggak cukup di saya. Taruh bawahnya. Nah, Kok apa sih? -1. 38. Ya, Oke. sama dengan. Terus sebelahnya aja, sebelahnya. Sorry, sebelahnya aja. Sama dengan. Ya, tuh situ. Sama dengan. Itu kan berarti 4 dua ini empat 2 dua minus. empat tambah. Minus ya. Minus Ya, 24 minus minus 50. 50 minus. Oke, minus ya. Minus 26 ya. Bener nggak? 8 kurang 2, 6. 3 2 ya, minus 26. Oke, 24, 5, 24, 26, 48. 48 berarti minus 98. Minus berapa? 98. 4 tambah 6. 4 tambah 6, 10. 100 Maaf. ya? Oh, 100 bukan? iya, minus 100 ya. Nah, gitu ya, Mas dan Mbak ya. Udah dapet tuh, kita dapat GE, kita dapat GY. Sekarang kita harus menghitung magnitudenya gitu. Magnitudenya tadi gimana lambangnya? Waktu Angel mau gini. Apa sih tadi magnitudenya? Gini kalau nggak salah ya. Gini sama dengan, nah saya gini langsung gini aja, pakai nilai mutlak aja. 108 ditambah nilai, jangan salah ya, nilai mutlak ditambah nilai mutlak. Jangan gini, 108 dikurangi berapa tuh? 100 baru dimutlakkan. Salah nanti ya. Jangan lupa ini. Itu biasanya tetap ada yang lupa gini nih. Sama dengan 208. Gitu loh. Ya. Hmm. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini dulu ngitungnya. Ini lebih gampang dari konvolusi yang ngitungnya sedikit, cuman pengurangan-pengurangan aja, peruangan siapa melawan siapa gitu aja. Ayo, ada yang mau bertanya sampai di sini silahkan. Oke, sekarang misal ya, misal. Jadi gini,
kalau yang dicontoh di apa namanya di materi yang saya share itu dia ntar saya kasih tanda ya. Itu dia di sini dia dibagi dua ya. Di sini setiap ini dia bagi dua. Lalu nanti terakhir terakhir itu gini itu dia bagi tiga. Jadi kenapa kenapa supaya nilai nilai pikselnya tetap dalam selang 0 sampai 255 gitu aja. Cuman kalau untuk saya ya, yang materi saya ini kita nggak usah, pokoknya apa adanya aja. Yang penting kalian paham bahwa untuk melakukan deteksi tepi itu diterapkan operatornya ada yang arah X, ada arah Y, lalu dicari magnitudenya gitu ya. Yang penting itu aja. Dibagi Kalau tiga ya? Itu apa? terakhir dibagi tiga terakhirnya Mas dibagi Oh, tiga terakhir. Tapi kalau saya enggak ya, saya ulang lagi kalau saya seperti ini aja, seperti yang saya kerjakan ini. Jadi nggak usah repot-repot ya. Tapi kalian tahu kenapa penyebabnya yang ini ya. Jadi kalau saya gini aja, lalu nanti misal sekarang nih saya kasih nih, misalkan saya tentukan thresholdnya adalah misalnya 210. Nah, threshold 210. Ini Mhm. tadi, ini tadi tepi atau bukan? Thresholdnya 210, hasil akhir magnitudenya 208. Jadi 35 ini masuk tepi atau bukan? Ayo, tepi atau bukan? Bukan atau tepi? Hah? Tepi atau bukan? Ntar saya tanya nih loh. Mbak Dianita Safa, tepi atau bukan, Mbak? Bukan, Pak. Bukan karena Karena nilai threshold-nya lebih besar dari dari hasilnya. magnitudo. Iya, bagus. Good. Makasih. Betul. Jadi ini bukan tepi ya. Nah, gitu ya. Udah loh, cuman kayak gitu soalnya. Kan nggak sulit ya. Makanya harus bener ini kalau soal-soal dari saya salah, saya denda nanti. Soal gampang, masuk. Udah ya, ini saya tutup ya. Kalau nggak saya tutup nanti kita jadi pelajaran menggambar nanti di sini. Udah ya, close, close whiteboardnya. Oke, kita balik ke materi ya. Kita kembali ke materinya. Jadi sebenarnya kayak gitu udah ya. Udah, terus sekarang kita lihat ini. Kita lihat yang itu turunan pertama ya. Itu contoh kalau turunan pertama. Sekarang kita lihat gimana kalau turunan kedua ya. Gimana kalau dia merupakan turunan kedua ya. Kita lihat coba. Jadi tadi contoh, kemudian ini contoh-contoh dari aplikasinya dulu deh ya. Ini aplikasinya dulu. Ini pakai apa ya? Ya pokoknya ini ya. Jadi tepi-tepinya jadi kelihatan seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Ini sudah. Nah ini contoh ya. Jadi gambarnya ini, lalu ini arah X, ini arah Y-nya seperti ini. Kemudian dicari magnitudenya seperti ini, ya kan? Setelah itu, tapi dia pakai rumus yang akar kuadrat ya. Kemudian setelah itu di threshold. Nah, di sini thresholdnya misalkan 100, jadilah seperti ini. Jadi hasil akhirnya nanti gambarnya adalah berupa gambar bilevel ya, black and white ya, berupa gambar hitam putih ya seperti ini. Karena di threshold gitu ya. Saya ulang nih dari sini citranya cari komponen gradien arah E, gradien arah Y, lalu dicari magnitudenya, kemudian dari situ di threshold ya gitu. Kira-kira gitu. Kemudian ini juga contoh yang lain. Lalu, nah sekarang yang
yang turunan kedua ya. Turunan kedua itu saya mungkin langsung aja. Turunan kedua itu contohnya apa? Contohnya di sini adalah, nah kemudian di sini disarankan untuk apa namanya, menghilangkan noise dulu gitu ya, menghilangkan noise dulu. Jadi di sini saya mau langsung aja nih. Nah ini contoh dari yang turunan kedua, nih ya. Nah ini karena seperti ini namanya Laplacian ya, menggunakan Laplacian 4 min 1 min 1 min 1 min. Kalau di sini 8 maka di sininya min 1 ya. Ini ya, ini seperti ini. Berarti kalau ini kayaknya cuma satu ya. Cuman satu ini aja berarti. Cuman dioperasikan satu aja. Kalau tadi kan ada dua komponen ya, yang Robert, Brewitz, Sobel tadi ada dua. Kalau ini satu, ya udah kalau satu malah enak kan? Satu aja berarti. Nah, oke ya. Berarti dalam kernel Laplacian itu cuma satu-satu aja. Mau pilih yang ini, boleh. Yang ini, boleh. Gitu aja. Yang ini, boleh gitu. Terus, ini kernel yang lain ya. Laplacian of Gaussian ya. LOG, Laplacian of Gaussian itu seperti ini ya nanti ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini contoh dari aplikasinya ya gitu. Jadi menggunakan ini. Ini pertama nih original image, ini kemudian ini pakai Sobel. Kemudian ini pakai spatial Gaussian. Lalu CD-nya itu Laplacian mass. Dan terakhir di threshold ya. Ini Laplacian mass yang ini kayaknya. Terakhir di threshold gitu ya. Seperti ini gambarnya. Jadi dari sini kita mungkin mau mengambil ininya misalnya yang gambar ini. Ya, gitu ya. Kira-kira gitu. Gitu. Oke ya. Jadi kalau di materi ini nanti yang saya berikan contoh adalah yang tadi di papan tulis tadi ya. Itu kalian coba dipelajari ya seperti itu. Dicari intinya, dicari komponen X, komponen Y-nya, kemudian dicari magnitudo seperti inilah. Dicari magnitudenya, kemudian saya ya sudut nanti tinggal arkes tangan ya, arkes tangan Y per X aja. Ya, Y per X ya, 16 per 18. Seperti itu aja ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Saya sih optimis nggak ada. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan secara cepat. Ada namanya deteksi tapi yang namanya Kenny ya. Ini memang sudah lama juga, tetapi ini dia lebih lengkap ya, lebih komplit. Di sana ada beberapa step yang cukup bagus ya. Kita lihat materinya ada di mana dong? Sebentar. Materinya ada di dia. Jadi nanti kalau waktunya cukup, saya mau ngasih latihan nih. Satu lagi latihan ya. Saya suruh ngitung ya. Saya kasih papan tulisnya tadi, saya suruh ngitung. Biar kalian latihan. Nanti saya tunjuk nih ya, yang mengerjakan. Ini hari ini yang datang 40. Berarti ada sekitar 15 orang yang nggak hadir ya. Terus gimana lagi? Kalian kan ke sini mau kuliah ya. Kenapa pada nggak hadir kuliah? Oke ya. Nah ini saya akan memberikan secara singkat aja, gambaran saja bagaimana deteksi tepi Kenny ya. Ini yang menemukan adalah John F. Kennedy ya. Nggak pakai D ya. Kennedy maksudnya. John F. Kennedy dong. John F. Kennedy ya. JFK. Tapi kalau JFK di Amerika ya John F. Kennedy berarti. Eh, Kennedy itu John JFK atau JFC ya, Mas? Ini suka JFK pada. aja. Oh, JFK ya. Oh, salah.
Mbak E salah. John F. Kennedy ya. Langsung aja. Cuma si Kenny ini dia memiliki 3 kriteria ya yang terkait dengan deteksi tepi itu, yaitu pertama dia prinsip deteksi, lokalisasi, dan number of response. Deteksi itu maksudnya adalah peluang untuk mendeteksi titik titik tepi yang sebenarnya itu harusnya dimaksimumkan. Jadi bagaimana kita memaksimumkan pendeteksian tepi yang sebenarnya ya. Karena tadi di awal dikatakan kadang itu kita ragu ini tepi atau bukan. Nah, gitu loh. Jadi di sini bagaimana memaksimumkan pendeteksian tepi yang sebenarnya dan meminimumkan peluang eh, peluang munculnya yang bukan tepi. Nah, gitu kira-kira gitu. Kemudian kalau lokalisasi itu maksudnya apa? Maksudnya tepi yang terdeteksi itu harusnya itu sedekat mungkin dengan tepi yang sebenarnya. Jadi nanti hasilnya itu harusnya ya memang itu yang benar-benar tepi gitu loh. Itu namanya lokalisasi. Kemudian yang ketiga, number of response. Coba yang ketiga ini maksudnya apa nih? Satu, tepi yang sebenarnya. Should not itu apa? Seharusnya tidak, Seharusnya tidak tidak menghasilkan menghasilkan lebih dari satu. lebih dari satu tepi. Ya, Nah, gimana? Maksudnya apa tuh? Maksudnya apa tuh? kalau saya baca sih em, satu tepi itu harusnya nggak menghasilkan lebih dari satu tepi yang terdeteksi gitu. Gimana tuh? Satu tepi harusnya tidak menghasilkan 2 tepi. Ya, maksudnya tepinya itu dihasilkan satu aja gitu. Nggak usah, nggak usah lebih dari satu. Jadi yang menunjukkan tepi itu satu aja, jangan lebih dari satu gitu ya. Kalau saya nangkepnya seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian langkah-langkah ini citra yang mau digunakan seperti ini. Ini gambar apa ini ya? Ada rodanya di itunya. Lalu, eh, nah ada praprosesnya ya. Ini Mas dan Mbak sudah. Ada praproses ternyata di sini. Yang pertama adalah tentu diproses menjadi grayscale ya. Grayscale dulu. Yang kemudian yang kedua histogram stretching. Ayo. Atau histogram ekualisasi. Untuk apa itu? Supaya si citra itu nggak numpuk ya di segolongan warna, tapi dia menggunakan seluruh grayscale itu kan kalau histogram histogram ekualisasi gitu kan, benar nggak? Yang tadinya kalau gambarnya gelap, itu kan berarti histogramnya di sini nih, numpuk di sini nih. Nah, lalu dengan ekualisasi itu dia menjadi begini kan? Nah, menjadi gini. Nah, itu benar nggak? Itu kan? Itu namanya histogram ekualisasi. Jadi di stretching gitu si gambarnya, eh, si levelnya ini loh, supaya nggak numpuk di satu sisi aja gitu ya. Tuh, jadi praprosesnya seperti itu. Kemudian stepnya ada banyak. Nah, ini ya. Dalam Ken itu ada stepnya ada banyak, ada smoothing, lalu menemukan gradien. Setelah itu, nah ini mungkin yang baru, non maximum suppression, lalu double thresholding, lalu eye tracking. Nah, gitu ya. Kalau yang ini smoothing kalian sudah ya di-blurkan image-nya dulu, lalu menemukan gradien kalian juga sudah. Yang belum nih di gambar 5 ini non maximum suppression sama double thresholding sama eye tracking ya gitu. Oke, kita lihat nih, saya mau ngasih tahunya sekilas aja. Kita lihat yang pertama, dia di smoothing. Smoothingnya pakai ini, filter Gaussian ya, untuk mengurangi noise. Ya, seperti ini filternya. Lalu, nah, jadi gambar ini menjadi blur ya, menjadi lebih blur. Jadi ini oke. Kemudian berikutnya adalah gradient. Di sini awalnya dia pakai Sobel ya, pakai Sobel dulu. Dia pertama dia pakai Sobel ya.
Si Pak Kenny pakai sobel yang ini, ya, sobel yang ini. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi bahwa ada yang boleh kok menggunakan hitungnya gini aja, apa namanya, mutlak-mutlak aja bisa. Oke, kemudian eh, directionnya oke udah, sehingga hasilnya seperti ini, ya, magnitudenya adalah seperti ini. Magnitudo tadi ya, yang nilai mutlak ditambah nilai mutlak hasilnya seperti ini. Berikutnya adalah non-maximum suppression. Nah, maksudnya apa? Tujuannya di sini adalah mengkonversi eh, tepi yang blur ya menjadi tepi yang tajam. Nah, gitu, kira-kira gitu. Nah, ini saya nggak mau jelasin detailnya, tapi kira-kira nanti jadi seperti ini. Jadi yang tadinya ini ada ini tepi semua awalnya. Lalu nanti tepinya tinggal segini. Kira-kira gitu. Jadi tepinya itu jadi lebih tipis gitu. Nah, gini ya. Oke ya. Yang tadinya jadi non maximum suppression itu kira-kira hasilnya adalah menjadi dia lebih tipis tepinya gitu. Jadi yang tadinya seperti ini tebel nih kan, tebel jadi tipis. Kemudian berikutnya double thresholding ya. Ini kalau siang-siang nih cocoknya ini double cheese gitu ya. Ya itu dong, kayak apa namanya? Apa tuh namanya? Yang ada double cheese itu. Eh, oh, bagus jenenge. Yang makanan tuh Mas, Mas. Yang ada roti atas bawahnya, tengahnya ada daging namanya apa? Burger. Burger. Nah, double cheese ya. Kalau ini double thresholding ya. Double thresholding itu gini, dia thresholdnya ada dua. Kalau yang lebih, nah di sini ya, add pixel stronger than the high threshold. Jadi ada high threshold, ada low threshold. Kalau lebih lebih tinggi dari high threshold, maka dia pasti add. Ditandai sebagai strong ya, add yang strong. Kemudian kalau yang di bawah, nilainya lebih kecil dari low threshold, hilang dia background. Nah sekarang yang ada di antara itu disebut sebagai weak ya, sebagai weak add ya. Jadi hasil dari double thresholding itu ada tepi yang kuat sama tepi yang lemah. Itu nah, hasil dari double thresholding ya, seperti ini. Ini double thresholdnya 20 dan 80. Jadi kalau lebih dari 80 udah pasti dia strong. Kalau kurang dari 20 dia background. Antara ini dia menjadi weak ya. Nah, sekarang itu diperbaiki lagi dengan namanya di tracking lagi gitu. Nah, aturannya gimana? Yang ini aja gampang. Kalau ada tepi yang lemah tapi dia terhubung dengan tepi yang kuat, maka dia menjadi tepi. Nah, kira-kira gitu. Ada tepi yang lemah terhubung dengan tepi yang kuat, maka dia menjadi tepi. Sehingga hasilnya nanti kira-kira seperti ini. Nah, yang ini berarti dia hilang. Ya, ini add tracking, yang ini hilang semua ini berarti. Yang ada nanti yang seperti ini. Jadi kalau ada weak add ya, tepi yang lemah tapi nggak terhubung dengan yang kuat ya, dia hilang. Dia tidak menjadi tepi gitu. Ya, hasilnya seperti ini. Itu ya, itu cerita Kenny add detection ya. Deteksi tepi menggunakan Kenny dari sini, kemudian disemut pakai sobel, lalu ada non maximum suppression, ini tebal jadi tipis, kemudian double thresholding. Jadi ada calon tepi dan yang bukan ya. Kemudian di add tracking hasilnya seperti ini. Ya, itu adalah contoh dari atau langkah-langkah dalam deteksi KNI ya, gitu ya. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Baik, sekarang saya mau ngasih contoh
Perlu nggak sih ya? Kasih ya, kasih aja deh. Misalkan kita menggunakan, bentar, saya akan menggunakan tadi Kenny apa? Prewit yang belum apa tadi? Tadi contohnya kan Prewit ya. Sekarang kalau sorry, kita menggunakan eh yang 121 apa? 121. 121. Hmm, 121. Ya deh, misalnya angkanya begini. Ini citra kan? Citra begini atau citra. Misalnya begini. Yang gampang aja deh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 15, 18 ya. Otomatis nanti yang pertanyaannya adalah ini. 6 ini tepi atau bukan ya gitu ya. 6 ini tepi atau bukan. Apakah 6 merupakan tepi? Kemudian menggunakan yang ini. Misalnya ya, min 1, min 2, min 1, 0, 0, 0, 1, 2, 1. Lalu MY-nya adalah min 1, min 2, min 1, 0, 0, 0, 1, 2, 1. Nah, sekarang itu pertanyaannya. Nah, threshold-nya berapa? Threshold-nya nanti aja. Threshold-nya nanti aja. Ya, belum tahu soalnya. Sekarang saya minta hitung dulu deh, hitung 5 menit ya. Enggak, 5 menit terlalu lama. 2 menit, 2 menit. Hitung 2 menit nanti saya tanya ya. Nanti saya kasih threshold-nya terakhir. Hitung 2 menit dari sekarang. Ntar, saya ini jam. Ini 1 menit cukup ya? 1 menit aja deh. Hitung 1 menit dari sekarang semuanya. Nanti saya tunjuk. Ya, nanti saya akan bertanya dan harus dijawab ya. Kalau nggak dijawab, belum dijawab, nggak boleh pulang. Ya caranya. Ini gimana sih lambangnya? Nggak ngerti saya, udah gini aja deh. Saya tuh sebenarnya ingin menunjukkan ke kalian bahwa betapa mudahnya ini gitu loh maksud saya itu. Nanti terakhir, tepi atau bukan. Cuman kayak gitu loh ya. Ya, waktunya 10 detik lagi. 10.